Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik seluruh Indonesia, khususnya para petani organik vanili dan kunyit hitam dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah konten ya yang memaparkan bagaimana proses pembuatan lahan untuk perkebunan kunyit hitam ya dengan menggunakan greenhouse paranet ya, dimulai dari pembasmian gulma, pencangkulan, penancapan tiang-tiang bajaringan, perakitan kerangka paranet ya, lalu pencampuran media tanam yaitu kohe sapi, arang sekam dan kapur dolomit ya, sampai dengan merentangkan paranet ya, sampai dengan membuat bedengan yang disertai dengan begisting atau tedeng aling-aling menggunakan asbes. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan kontennya sebagai berikut. Jangan di skip ya kawan-kawan, agar kita mendapatkan pengetahuan secara komprehensif. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini kawan-kawan lahannya ya, yang gulmanya sudah dibasmi menggunakan herbisida ya, tetapi herbisida yang saya gunakan adalah herbisida organik ya, atau nabati, bikinan sendiri. Pada postingan yang kemarin atau konten yang kemarin sudah saya upload ya, silakan tonton di konten yang sebelumnya ini ya. Nah, ini sudah kering rumputnya ya, insya Allah nanti dilakukan pencangkulan dulu ya, atau sebelum pencangkulan saya lakukan penancapan tiang-tiang bajaringan dulu ya, baru nanti dicangkul, supaya nanti tiangnya waktu masang tiang bajaringan tidak menginjak-injak hasil cangkulan ya. Nah, ini lahan seluas kurang lebih 150 meter persegi ya. Oke, tonton terus. Bismillahirrahmanirrahim. Proses awal atau langkah yang pertama akan saya lakukan penancapan tiang-tiang bajaringan ya, pada lahan yang akan ditanami kunyit hitam atau tiang bajaringan untuk greenhouse paranet ya. Jumlah tiang setelah saya hitung kurang lebih 24 tiang ya. Luas tanah 150 meter, jarak tiang 3 meter, 3 meter, 3 meter kali 3 meter. Jadi total semuanya saya hitung ada 24 tiang ya. Cukup ideal jarak 3 meter kali 3 meter ya, menyesuaikan panjangnya bajaringan yaitu 6 meter, maka dibagi 2 menjadi 3 meter 3 meter, jadi tidak ada bajaringan yang terbuang-buang ya. Nah, ini sedang melakukan penggalian untuk tiang bajaringan ya. Dalamnya ini kurang lebih 30 cm ya. Nanti setelah lubangnya siap, kemudian bajaringan kita masukkan lalu kita cor ya, satu demi satu. Nah, ini kerja pelan-pelan karena sendirian ya. Ini dilakukan seorang diri dan ya santai saja ya, karena kita perlu
kerapian ya, untuk menghasilkan tiang yang presisi atau rapi ya, agar greenhouse kelihatan rapi. Nah, kita gali dalamnya 30 cm, lalu nanti baja ringan kita masukkan dan kita cor. Ya teman-teman, perhatikan, ini menggunakan linggis ya, menggunakan linggis. Lubangnya itu tidak terlalu lebar, secukupnya saja, disesuaikan dengan besarnya baja ringan. Jadi agar tidak memakan adukan cor yang banyak ya. Yang penting untuk mengikat baja ringan agar berdiri dengan tegak. Ya, nanti baja ringan kalau sudah dirakit semua tiang itu akan kuat ya. Ya, demikian langkah pertama kawan-kawan. Kita cut dulu, nanti kita sambung lagi pada langkah-langkah berikutnya ya. Bagaimana nanti bentuk tiangnya setelah berdiri semuanya, kita lihat bersama-sama. Oke. Selamat menonton, saksikan terus, jangan di-skip ya. Dan bantu subscribe, like, komen, dan share. Oke kawan-kawan. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini kawan-kawan, lahan kunyit hitam saya sedang diolah ya. Ini sudah dipasang tiang-tiang baja ringan untuk paranet ya. Insya Allah sebentar lagi selesai tiangnya, tinggal 4 tiang lagi. Ini jumlah tiangnya ada 24 tiang ya. Ukuran lahannya 150 meter. Alhamdulillah, ini sebagian sudah saya cangkul ya. Rumputnya sudah saya basmi. Insya Allah bulan depan sudah mulai tanam. Calon rumahnya si hitam pahit, kunyit hitam. Nah, ini sedang saya pasang tiang-tiang baja ringan ya untuk paranet. Ini sebentar lagi selesai tiangnya, tinggal 4 tiang lagi. Total semuanya ada 24 tiang. Di dalam lahan luasnya kurang lebih 150 meter persegi. Dulu ini kebun vanili ya. Karena dulu greenhouse-nya menggunakan kayu dan bambu. 1,5 tahun ambruk, diserang rayap, dimakan rayap. Akhirnya vanili saya babat habis untuk pembibitan ya. Kebetulan saat itu sedang ada permintaan atau orderan pembibitan vanili sebanyak 20.000 polybag ya. Itu pun masih kurang, saya ngambil dari adik saya yang di Banten. Alhamdulillah selesai vanili, nyambung ke kunyit hitam, rajanya rempah dunia, kunyit hitam. Alhamdulillah ya. Sekian dulu, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, saya akan menyelesaikan kerangka greenhouse ya. Ini tinggal sedikit lagi masang galarannya, kira-kira 30% lagi selesai. Nah ya, itu tinggal beberapa galaran yang sambungan-sambungan ya, nyambung-nyambung. Mari kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sedang akan menyelesaikan pemasangan galaran-galaran yang di atas ya. Itu tinggal sambungan-sambungan yang belum terpasang, sambungan 3 meter ya. Jadi yang panjang 6 meter sudah terpasang semua, ini tinggal menyelesaikan sambungan yang 3 meter, karena ini kan lebarnya 9 meter ya, jadi 6 meter ditambah 3 meter. Nah, itu saya sedang melakukan pemasangan galaran di atas ya, mau menyambung, dilakukan seorang diri ya.
Kebetulan di ini belum ada aliran jaringan listrik ya, karena jauh dari rumah. Oleh karena itu saya menggunakan bor yang tanpa listrik, menggunakan baterai ya. Jadi tanpa kabel bornya. Yang bor pakai kabel ada yang menggunakan listrik. Karena ini jauh dari rumah, mau ngambil aliran listrik dari tiang kurang etis. Oleh karena itu saya beli bor lagi, yaitu bor baterai ya, yang dicas. Murah kok ya. Nah, ini sudah akan melakukan pembaudan ya, menggunakan bor baterai ya. Alhamdulillah sih, walaupun harganya tidak terlalu mahal ya. Kemarin saya beli hanya 200.000 ya kalau nggak salah di Mitra Murah. Alhamdulillah bisa untuk menggunakan pembaudan kerangka greenhouse seluas 150 meter ya. Ya. Setiap kali saya pakai bor ini dari pagi sampai jam 12 ya, baru baterainya habis. Ini kebetulan kan baterainya ada 2 ya. Yang satu habis, kemudian kita ganti baterai yang sudah ada isinya, yang sudah kosong saya cas. Begitu seterusnya. Jadi kalau habis, yang casan sudah penuh ya, kita ganti lagi. Jadi tidak ada masalah ya, walaupun bor menggunakan baterai, karena baterainya itu mendapatkan 2 ya, waktu beli itu sudah 1 paket baterainya ada 2. Oleh karena itu ya praktis ya, alhamdulillah. Nah ini kawan-kawan, saya masih melakukan penyambungan baja ringan, galaran baja ringan yang paling atas ya. Dilakukan secara hati-hati dan pelan-pelan karena tidak ada yang membantu ya. Kita kerja seorang diri, naik turun tangga berulang kali, bisa ratusan kali ya naik turun karena tidak ada yang bantuin. Ngambil baja ringan, naik ke atas, turun lagi, ngambil lagi, begitu terus, santai saja. Oleh karena itu ini dikerjakan agak lama ya, karena kita kerja seorang diri ya. Itu tangganya tingginya 2,5 meter itu ya. Ini tinggi tiang baja ringan lebih dari 2,5 meter ya, 3 meter masuk ke ke tanah ya, yang dicor kurang lebih 30 cm. Seharusnya sih 50 cm itu lebih kuat ya, tapi karena ini butuh agak tinggi, oleh karena itu ya cukuplah 30 cm. Karena panjang baja ringan itu 6 meter, dibagi 2, 3 meter ya. Jadi masuk ke dalam tanah 30 cm itu sudah cukup, lumayan bagus. Nah, kelihatannya itu sudah selesai bautnya ya. Nanti kita baut lagi bagian ujung sana ya, tiang yang ujungnya. Ya begitulah turun naik kawan-kawan. Memindahkan tangga sendiri, naik sendiri, membaut sendiri, ya memang harus seperti itu ya kalau jadi petani, agar kita tidak terlalu banyak kosnya. Oke, tonton terus kawan-kawan. Langkah berikutnya kita masih menyelesaikan galaran-galaran bagian atas ya. Kita pindahkan dulu tangganya ke tiang sana yang ujung satunya lagi. Saya akan melakukan pembaudan lagi di atas ya. Santai saja, tidak perlu buru-buru supaya hasilnya rapi dan terhindar dari kecelakaan kerja
Ya, karena maklum sudah sepuh, naik turun tangga tidak ada yang megangin tangganya. Itu tangganya labil ya, karena tanahnya itu kan nggak rata habis dicangkul ya. Jadi begitu diinjak tangganya blebes. Jadi kadang-kadang suka oleng ya. Hampir pernah mau jatuh. Tapi karena sudah sering saya bikin kerangka greenhouse seorang diri, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pengalaman itu tidak ada kejadian apapun. Ya. Nah itu sedang membaut ya, sedang melakukan pembaudan. Tonton terus kawan-kawan sampai selesai. Nah ini sudah turun ya. Nah itu alatnya. Alat bornya yang tanpa kabel ya, menggunakan baterai ditunjukkan. Masih akan melakukan pembaudan lagi bagian tiang yang sebelahnya ya, nanti naik lagi. Yang cukup lama itu pengerjaan ini ya, perakitan kerangka baja ringan untuk merentangkan paranet ya. Bayangkan lahan seluas 150 meter dilakukan seorang diri tanpa ada satupun yang membantu, sekalipun hanya untuk memegang tangga ya. Jadi maklumlah kalau prosesnya cukup lumayan lama. Yang penting hasilnya rapi ya, agar enak dipandang mata. Ya kawan-kawan, kita perhatikan terus cara perakitan kerangka paranet ya, atau kerangka greenhouse paranet ya. Ini sebenarnya sih ya semi greenhouse ya, karena hanya menggunakan paranet. Kalau greenhouse yang sebenarnya itu biasanya menggunakan atap UP ya, menggunakan atap UP juga paranet ya. Tapi ini karena hanya untuk naungan saja, jadi tidak perlu greenhouse yang sesungguhnya. Kalau orang bilang ada yang nyebut apa itu greenhouse paranet. Sebenarnya sih ya sama saja, cuma bedanya kalau greenhouse yang full itu menggunakan atap UV, kalau ini cukup menggunakan paranet saja hanya untuk naungan. Ya ini sedang memindahkan tangga kembali ya, kita perhatikan memindahkan tangga ya di tiang berikutnya ya, pindah tangga, turun, pindah tangga, naik lagi ya, kemudian baut lagi, begitulah sampai dengan selesai greenhouse ini ya. Alhamdulillah situasi cerah ya, tidak hujan. Biasanya ini hujan. Ini waktu pengerjaan ini hujannya waduh lagi ekstrim ya, hampir tiap hari hujan. Jadi saya menunggu terang hujan, kalau situasinya itu cerah baru saya melakukan perakitan kerangka greenhouse. Ya kawan-kawan, saksikan terus ya. Nah ini sudah sedang melakukan apa itu pembaudan ya. Pembaudan sudah selesai, turun lagi ya. Kita akan memindahkan tangga kembali ya. Ya kawan-kawan, alhamdulillahirobbilalamin, dapat satu lagi. Alhamdulillah hari ini tidak hujan ya, mudah-mudahan hari ini selesai ini, agar bisa langsung dicangkul, dipasang begisting apa itu aspes yang di bawah, bedengan, lalu semai
kunyit hitam. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemasangan greenhouse sudah progresnya sudah 90% ya. Kira-kira 10% lagi selesai lah. Ini tinggal 2 paranet lagi yang belum pasang. Hari ini menyelesaikan memasang paranet ya. Insya Allah hari ini selesai lah, biar besok nyangkul lagi tuh. Rumput-rumput udah pada tinggi itu, cangkul. Setelah saya cangkul itu tinggal berapa bedengan lagi, lalu bikin bagisting menggunakan asbes ya. Oke, kita mulai pasang paranet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kawan-kawan semuanya, saya akan menyelesaikan pemasangan atau merentangkan paranet ya. Tinggal beberapa lembar lagi. Mudah-mudahan hari ini selesai ya. Nah, itu kita ambil paranetnya dulu ya. Ini proses pemasangan paranet cukup lumayan jelimet ya, karena dikerjakan seorang diri ya. Naik turun, merentangkan, mengikat itu dilakukan sendirian aja. Jadi cukup jelimet dan perlu kesabaran ya. Ini durasinya kalau kita terus ikutin panjang sekali ya. Oleh karena itu nanti akan saya potong-potong ya. Nah, ini sudah ngambil paranet, sedang mau dipasang paranetnya, mau direntangkan ya. Itu kita tarik dulu gulungan paranet ya, diukur, dipaskan dulu ujungnya ya, lalu nanti ujung yang satunya kita sangkutkan kepada galaran baja ringan yang bagian atas ya. Ini sedang dilipat dulu ini. Kenapa ini harus dilipat? Mungkin ini bukan ukuran yang pas ya. Jadi digulung lagi, akan cari yang pas. Ini kurang panjang berarti ini. Kurang panjang yang ini. Kita tuker ya dengan paranet yang lain. Ada gulungan yang lain di situ. Nah, itu. Nah, kelihatannya ini ya, gulungan yang ini yang panjang ini. Nah, kita lihat, dilempar ke atas ya kan, nyangkut. Nah, itu caranya seperti itu. Memasang paranet seorang diri ya seperti itu. Kita lempar, nyangkut di galaran ya. Baru nanti kita rentangkan pojok-pojoknya, baru kita ikat ya. Setiap pojok-pojok kita ikat dulu. Kalau sudah kelihatan agak rapi, baru nanti diikat keseluruhan samping-sampingnya. Nah, ini bagian ujung yang satu akan dinaikkan ya. Dinaikkan ya, itu kita ambil. Nah, ini sudah ada tangga yang berdiri, nanti akan naik tangga ya untuk mengikat bagian ujung yang sebelah kanan itu. Itu sedang dicari rentangannya, sisi kanan kirinya yang mana, itu sedang dicari ya. Nah, kalau sudah pasti ini posisi sebelah kiri kanan, maka langsung ujungnya kita ikat ya, bagian sudut-sudutnya dulu ya, sudut kanan kiri. Nah, ini sedang mengikat bagian ujung ya, bagian sudut. Nah, itu naik ya, kita perhatikan tidak ada yang membantu seorang pun ya, jadi dilakukan seorang diri saja ya.
Maklum, petani dengan modal cekak. Jadi bikin greenhouse dilakukan sendiri aja. Dari mulai penancapan tiang-tiang, perakitan galaran-galaran untuk merentangkan paranet, sampai dengan merentangkan paranet dilakukan seorang diri. Ya, ini bisa untuk inspirasi bagi teman-teman semuanya kalau ingin mengerjakan greenhouse, paranet secara mandiri ya, tanpa bantuan orang lain. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Sebagai gambaran saja ya. Memang harus ada memang membutuhkan kesabaran ya. Karena merentangkan paranet itu tidak mudah ya. Jangankan sendiri, berdua itu kadang masih agak sulit juga. Ini dilakukan seorang diri, harus sabar, pelan-pelan ya, naik turun ya, memindahkan tangga. Itu waktu memindahkan tangga juga repot ya, nyangkut-nyangkut sama paranet ujung atasnya itu. Nah, tapi ada caranya ya, ada tekniknya. Karena saya sudah pengalaman waktu bikin greenhouse persemaian vanili, oleh karena itu kali ini cukup ya, bagi saya mudah sajalah untuk melakukannya. Mungkin bagi orang lain kelihatannya sulit ya. Nah, setelah rapi berdiri terentang semua, orang-orang juga pada bingung loh, kok bisa? Emang bisa ini dilakukan sendiri? Ada yang percaya, ada yang tidak ya. Dengan seluas itu dilakukan seorang diri. Ya, tapi kalau bagi saya karena sudah pernah melakukan, maka ya ringan-ringan saja sih. Alhamdulillah. Nah, karena ini durasi sudah panjang ya kawan-kawan, kita cut dulu. Nanti kita lanjutkan pada momen atau langkah berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini sudah 90% selesai ya, tinggal satu paranet lagi yang belum terpasang. Nah, ini luasnya 150 meter persegi ya. Mudah-mudahan bisa muat 1000 rumpun ya, atau 1000 bibit. Nah, jarak tanam insya Allah kalau enggak 30 ya 40 cm lah. Nanti bedengannya 100 meter, paritnya 30 cm. Ya. Ini lahan yang bekas vanili dulu ya, yang greenhouse-nya ambruk dimakan rayap. Sekarang saya ganti menggunakan baja ringan. Nah, insya Allah rezekinya kunyit hitam ini. Greenhouse-nya pakai baja ringan. 2 tahun yang lalu vanili pakai kayu dan bambu, karena tergesa-gesa pengen segera nanam vanili. Saran istri, ya udah kalau modelnya cekak menggunakan bambu dan kayu saja. Saya ikutilah sarannya. Baru 1,5 tahun, 2 tahun sudah ambruk dimakan rayap. Oleh karena itu sekarang saya bikin menggunakan baja ringan. Insya Allah tahan ya. Untuk 5 tahun 10 tahun ya tahanlah baja ringan. Yang penting nggak karatan ya. Asal nggak karatan ya aman. Tapi saya kira baja ringan walaupun karatan lama lah. Nggak bakal 10 tahun karatan ambruk, enggak. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini orangnya nih. Lagi istirahat zuhur. Ya, istirahat dulu. Nanti habis sholat kita lanjut lagi. Insya Allah hari ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai sudah pembuatan greenhouse kunyit hitam. Dimulai dari pembasmian gulma sampai dengan pemasangan paranet. Alhamdulillah sudah selesai. Konten berikutnya atau tahapan berikutnya akan saya sajikan bagaimana cara membuat bedengan yang baik, yang efektif dan efisien untuk kunyit hitam, seperti yang tampak pada video yang sedang berjalan ini.
ya. Saksikan terus konten Anto Channel agar kawan-kawan semuanya bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara membuat bedengan yang baik dan benar, efektif dan efisien untuk tanaman kunyit hitam, ya. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton sampai dengan selesai tanpa skip, dan saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membantu subscribe, like, komen, dan share. Semoga kawan-kawan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.